Bu, boleh ceritakan sedikit aja pas kronologi mau kecelakaan itu bagaimana ceritanya, Bu? Ingat nggak pas kejadian kronologi mau kecelakaan itu gimana? Ini aja yang terakhir ya. Memang itu sangat luar dugaan Ibu dan semuanya yang numpang di pesawat itu. Tiba-tiba pesawat itu dihadapkan dengan Kenapa, Bu? dihadapkan dengan awan yang berair. Kayak tabrakan gitu berarti ya? Ya, Kayak nabrak sesuatu gitu. Itu baru lepas landas berarti ya? baru lepas landas Terus? dan akhirnya terjadilah tabrakan yang sangat dahsyat dan pesawat itu hancurnya bukan di waktu tabrakan di atas awan, tetapi saking cepatnya meluncur ke Ini ya, nukil yang cepet sekali. ke atas permukaan laut ini. Akhirnya hancurlah berkeping-keping. Tapi tidak sampai meledak ya itu ya pesawat itu. Ya, tidak Tidak sampai sampai. meledak ya. Tidak. Sahabat, seperti yang saya sampaikan di live sebelumnya, tidak ada ledakan ya. Biasanya pesawat itu akan meledak di udara. Tapi itu nggak ada ledakan. Penerawangan kami, penglihatan kami ya tadi di live sebelumnya, coba disimak, itu tidak ada ledakan. Sama yang disampaikan oleh Korin ini, ibu ini ya. Jadi nggak ada ledakan, nabrak awan ya udah. Bukan karena mesin nggak mati kan? Bukan. Itu karena menabrak awan yang berair. Seperti yang disampaikan juga tadi oleh Pak nelayan tadi ya sahabat, itu pesawat jatuhnya kan begini, seret, itu kan ya, terus menggok, terus jatuh. Berarti kan masih sistemnya masih hidup. Itu mungkin karena berat sesuatu jadi keseimbangan hilang atau bagaimana, wallahu alam ya. Kebenarnya milik Allah. Terus sempat teriak-teriak enggak itu penumpang itu pas nabrak itu? Semuanya sempat panik. Panik ya. Iya, dan khawatir. Tapi keadaan ibu sendiri masih tetap mungkin ingat Allah ya. Saya melihat dari korinnya ibu juga tidak bersedih, maksudnya sampai berteriak-teriak seperti itu. Ibu tenang, tetap tenang. Alhamdulillah. Mungkin masa hidupnya ahli ibadah juga ya, masya Allah. Saya sempat baca-baca juga Oh, masya Allah. dan mengingat Allah. Sempat kita melakukan ini penerawangan ya nggak boleh 100% percaya lah, kita Allah alam, Allah yang maha tahu ya. Itu menabrak salah satu awan, Mbak, awan yang diselimuti air. Penglihatan kita ya, semalam kita sempat berusaha konsentrasi terus, berkali-kali kita nerawang. Penglihatan kita itu menabrak awan yang ini belum ada yang ngungkap ini, Pak. Menabrak awan yang ada airnya gitu. Akhirnya kehilangan keseimbangan di situ. Sehingga dalam kecepatan detik jatuh ke air, saking kerasnya itu ya, saking kerasnya jatuhnya, disitulah serpihan-serpihan, nggak ada ledakan sama sekali. Itu setelah kita lihat secara Non teknis, itu secara non teknis. Coba kita lihat ya, soalnya kan black box-nya kan belum ditemukan. Belum ketemu black box. Jadi kalau misalnya benar sesuai ya malam lah. Kalau alam kita nggak bisa prediksi, harus percaya aja. Yang penasaran itu selanjutnya seperti apa bisa. Nah ini pasti banyak nanya, Gus, kira-kira bisa nggak memprediksi keberadaan black box itu di mana? Insya Allah nanti kita akan usaha ya semaksimal mungkin untuk keberadaan black box itu di mana. Yang jelas di perairan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tidak menggunakan kartu tarot, tetapi dengan menggunakan kekuatan angka seperti biasa saya lakukan ya. Saya akan coba dari tulisan Sriwijaya. Di sana ditemukan elemen air besar ya, atau 7. Kemudian kita mencoba melihat dari nomor penerbangan SJ182, itu ditemukan angka 4 atau simbol kematian, atau kita biasa sebut se ya. Lalu kita akan mencoba membuka dari tanggal keberangkatan 9 Januari 2021. Di situ ditemukan elemen logam besar atau diwakili angka 6 ya. Biasanya yang mewakili logam besar itu adalah salah satunya pesawat ya. 4 bencananya itu berelemen logam besar. Dan tempat kejadian kita bisa lihat dari tanggal kejadian. Di sana ditemukan angka 9 atau 4, itu sama.
yaitu di sebelah barat. Itu dari perhitungan barat laut dan barat daya, di sana ditemukan angka 9 ya, dari 2 dan 7. Dari sini kita bisa lihat bahwa bencana tersebut berelemen logam besar dan jatuhnya di air ya. Ini perhitungan dari kekuatan angka. Nah, kita bisa tarik dari peta dunia arah barat. Salah satunya adalah Pulau Indonesia. Namun tidak semuanya ya, hanya bagian atas yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi bagian atas. Dan kebetulan salah satu yang terkena adalah Pontianak, karena elemen air besar itu 6 dan mati 4, jumlahnya 10, kemungkinan tidak ada yang selamat. Ya beliau untungnya sudah sholat dan sudah jamak, dan ternyata saya dapat info pesawatnya jatuh. Itu keluarga saya, mas, bapak, ibu, adik saya 2 bersaudara. Udah nggak ada siapa-siapa lagi. Bapak, ibu, adik saya itu lagi hamil 5 bulan. Suaminya nunggu di Pontianak. Instagram terakhir, salah satu penumpang yang menjadi korban pesawat Sriwijaya Air. Di situ tertulis, bye-bye keluarga semua, kita pulang kampung dulu ya. Story ini seperti menasehati dan mengingatkan saya bahwa suatu saat kita semua akan pulang kampung ke negeri akhirat, cepat atau lambat. Hanya saja waktu, tempat, dan caranya yang berbeda. Maka buat kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo perbanyaklah bekal agar kita bisa terbang tinggi menuju surganya Allah. Doa terbaik untuk saudara-saudaraku yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sampai tiba-tiba suatu pagi gue bangun, ternyata gue kehilangan semuanya. Nggak tahu kan gimana rasanya merindukan seseorang tanpa lo bisa ngelakuin apapun. Sampai tiba-tiba suatu pagi gue bangun, ternyata gue kehilangan semuanya. Nggak tahu kan gimana rasanya merindukan seseorang Keluarga bapak berapa orang pak yang ikut di dalam pesawat itu? 4 orang juga pak, satu orang 3.
kita ketahui dan kita lakukan ketika pesawat mengalami pendaratan darurat di air. Yang pertama yang harus kalian ketahui, biasanya pilot yang mengalami keadaan darurat seperti ini akan mendaratkan pesawatnya itu sejajar dengan gerakan ombak agar penumpangnya itu lebih mudah menyelamatkan diri. Sebelum diarahkan untuk keluar dari pesawat, kita akan diarahkan untuk melakukan posisi brace. Nah, posisi brace itu seperti apa? Posisi brace itu seperti ini, dan kalau kita membawa anak, kita bisa menggunakan posisi seperti yang di bawah ini. Guna kita melakukan posisi ini untuk melindungi bagian tubuh kita dari guncangan yang terjadi dari pendaratan darurat. Kemudian ketika kita diarahkan keluar dari pesawat, ingat menggunakan pelampung adalah sebuah keharusan. Selama proses ini, jangan mementingkan untuk menyelamatkan barang pribadi kalian dan lepaskan heels yang kalian gunakan karena bisa memperlambat proses penyelamatan. Dan yang harus kalian ingat, jangan juga mengembangkan pelampung ketika di dalam pesawat karena bisa memperlambat proses penyelamatan. Kembangkan pelampung kalian ketika berada di luar pesawat. Dan yang terakhir, walaupun kalian sudah di luar pesawat, tetap ikuti instruksi dari awak kabin karena mereka lebih berpengalaman dalam proses penyelamatan seperti ini. Ini adalah ibunda dari salah satu pramugari pesawat Sriwijaya SJ182 yang baru saja dinyatakan jatuh. Nama anaknya yang menjadi pramugari di pesawat Sriwijaya SJ182 adalah Grisland Gloria Natalie Sinaga. Di sini bisa kita lihat ibundanya sudah benar-benar tidak bisa menahan tangisnya lagi. Dia cuma bisa berharap anaknya itu masih bisa pulang. Dia terus-terus mengatakan, "Ayo Natalie, kamu pasti bisa nak, kamu pasti bisa berenang untuk pulang." Bener-bener setelah gue melihat video ini, gue juga nggak bisa menahan kesedihan gue melihat hal ini. Oh my god. Semoga keluarga bisa diberikan keikhlasan dan Grisland segera bisa ditemukan juga. Amin. Guys, kalian tahu kan pesawat Sriwijaya bernomor SJ182 baru saja dinyatakan jatuh, dan ini adalah story dari salah satu penumpang yang ikut di pesawat tersebut. Nama penumpangnya adalah Rati Windania. Di sini dia menuliskan, "Bye-bye keluarga semua, kita pulang kampung dulu ya." Dan di sini tidak ada yang mengetahui sama sekali atau tidak ada yang punya firasat sama sekali kalau ini adalah story terakhir dari Rati Windania. Bahkan sebelum itu, melalui story-nya kita juga bisa melihat Rati ini sempat mengunjungi keluarganya yang ada di Jakarta dan menikmati suasana di Jakarta. Dan setelah pesawat Sriwijaya menghilang dan dinyatakan jatuh, akhirnya akun Instagram dari Rati ini dinyatakan remembering dari Instagram. Dari kejadian ini, gue mau mengucapkan kepada keluarga Rati dan seluruh keluarga penumpang pesawat Sriwijaya SJ182, gue turut berduka cita sedalam-dalamnya. Dan semoga Sriwijaya dan seluruh penumpang yang ada di dalam pesawat Sriwijaya bernomor SJ182 segera ditemukan juga. Siapa yang bapak mau jemput harusnya? Istri saya sama anak saya, Pak. Oh, berapa anak di sana, Pak? 3. Istri saya sama anak saya pergaulan, Pak. Oh ya Tuhan. Wah. Dari mana sih harusnya mereka, Pak? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Pramugari Suatu pagi gue bangun, ternyata gue kehilangan semuanya. Nggak tahu kan gimana rasanya merindukan seseorang tanpa lo bisa ngelakuin apapun. Aku gak mau banyak. Jujur aja,
kita yang dulu. Boleh aku minta sesuatu? Aku mau kembali. Tentang mayat yang kami terima, Pusinafis kemudian melakukan identifikasi. Yang kami peroleh adalah body part berupa tangan kanan yang lengkap dengan jarinya masih bagus, sehingga itu memudahkan kami. Dan ketika kami lakukan pengidentifikasian, akhirnya kami bisa mendapatkan identitas seperti yang disampaikan oleh Bapak Karpenmas tadi. Ini alat kami. Jadi ketika sidik jari itu ditempelkan di alat ini, maka ini akan langsung terhubung dengan database yang ada di Dukcapil dan akan memunculkan kandidat. Kandidat-kandidat inilah yang kemudian kami teliti satu persatu. Ternyata setelah kami cek dalam data manifest, nama Oki Bisma itu juga ada pada daftar manifest nomor 4. Wijaya Air. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu, hanya bayangan. Yaitu atas nama Oki Bisma. Ya. Ini foto yang bersangkutan. Ini dia. Kita dapat identifikasi, ya, satu korban Sriwijaya Air yang kiri Pak, mengalami kecelakaan. Ya, ini ya, cukup. Ini telah kita identifikasi, dan tentunya untuk memperjelas bagaimana proses identifikasi ini,